sering terdengar tuduhan bahwa generasi muda adalah generasi yang malas, egois, dan terlalu ambisius. Tapi memang sesederhana itu. Hari ini kita akan bahas dengan cara yang paling jujur. Kita sering dibilang egois, padahal kita cuma menerapkan batasan supaya berguna. Betul, menurut Kaiman Psychology Society 2023, Indonesia Gadget mengalami stres tinggi karena tekanan akademik dan finansial. Kalau dibilang ambisius benar-benar, enggak juga sih. Karena data BPS 2024 menunjukkan bahwa 6 dari 10 anak muda di Indonesia mempunyai lebih dari satu pekerjaan. Tapi ambisi itu bukan salah. Yang salah adalah ekspektasi eksternal yang memaksa generasi ini bekerja tanpa istirahat. Kita mengejar passion bukan karena egois, tapi karena ingin dunia lebih bermakna. Kita belajar keras bukan karena pamer, tapi karena dunia makin kompetitif. Dibilang ibu egois, padahal kita justru kolaboratif lewat jalur online. Generasi sekarang lebih mentingin lingkungan, bukan karena egois, tapi karena demi masa depan. Masih banyak orang menyangka bahwa kita manja dan tetap tidak tahan kritik. Kritik boleh, tapi jangan menggeneralisasikan. Stanford Research 2022 mengatakan bahwa Gen Z itu generasi paling adaptif dalam perkembangan teknologi. Kalau kita mempertanyakan sesuatu, itu namanya kritis, bukan egois. Bila kita terlalu ambisius, Harvard pernah menyebutkan bahwa Gen Z mempunyai produktivitas 30% lebih tinggi saat bekerja remote. Kita memang ingin sukses, tapi banyak juga yang ikut gerakan sosial dan volunteer. Kalau generasi dulu bekerja hanya untuk bertahan hidup, generasi sekarang bekerja tidak hanya untuk bertahan hidup saja. Orang bilang kita egois karena ingin menjaga kesehatan mental, tapi WHO menyebut masalah pada anak muda meningkat 20%. Ambisi itu perlu, tanpa ambisi tidak ada inovasi atau perubahan sosial. Kami bukan generasi rebahan. Kami generasi yang bangkit pelan-pelan. Belajar dari gagal, bangkit dari jatuh, dan tetap jalan walau sering ragu. Yang lain nyinyir, kami ngumpulin piala Indonesia, emas, aman. Kalau ini masih dibilang wacana, berarti prestasinya yang kebanyakan. Dengan ilmu sebagai bekal, Tika sebagai pegangan, dan semangat sebagai bahan bakar, kami siap melangkah. Generasi emas bukan soal sempurna, tapi soal berani mencoba. Berani beda, to burn environment. Mada berani bertanggung jawab. Generasi emas Gen Z, cerdas pikirannya, kuat mentalnya, dan peduli lingkungannya. Kami belajar dari kegagalan, bukan untuk menyerah, tapi untuk memahami arti usaha. Kami gagal hari ini, supaya lebih siap menang esok hari. Kalau misalnya di compare sama zaman dulu, ya especially kan biasa kan orang tua kan biasa bilang, kamu nggak tahu ya, papa itu dulu mau sekolah itu harus lewatin jalan 50 km, harus angkat batu bata, harus lewatin padang pasir dan lain-lain lah. Itu kan kayak tiap kali dibilang gitu kan kayak, kamu itu bersyukur dari sekolah kayak gitu. Ya mungkin ada benarnya, cuman menurut aku bukan jadi lembek, tapi tantangannya itu yang berbeda. Habisnya mungkin dulu nggak ada zaman sosial media, jadi orang nggak ada namanya kayak comparing sama orang lain.
bukan lembek, tapi lebih ke arah masalah zamannya itu berbeda. Mungkin kalau misalnya aku lihat dari yang paling simpelnya adalah kaderisasi zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Mungkin dibilang lembek enggak sih, tapi mungkin cara menghadapinya berbeda dan mungkin bukan lembek, tapi emang cara approach-nya berbeda aja. Aku nggak setuju. Dari ruang guru kelas Champions, para anak-anak di situ pada janji semua nih untuk nunjukin kalau nggak loh, anak Gen Z itu nggak lemes. Menurut aku tuh juga based sama individunya dan lingkungan kamu. Kalau lingkungan kamu sekitar itu semuanya yang gampang komplain, yang gampang give up, ya bisa terpengaruh. Tapi menurut aku enggak sih, karena aku sendiri menurut aku harus kayak tough. Enggak, karena aku ngerasa dari dulu sampai sekarang sama, cuma orang-orang sekarang lebih terbuka, kayak ngomongnya lebih ke kayak sedikit out loud gitu loh. Dulu orang mungkin lebih ke toleransi, kayak haran-haran. Tapi mungkin orang sekarang lebih kayak apa, misu-misu, mungkin kayak gitu sih. Definisi Gen Z-nya apa dulu, terus kayak definisi lembeknya apa dulu gitu kan, macam-macam ya. Jadi aku kurang suka kalau ada yang menormalisasikan, karena ya semua orang pasti beda-beda. Tapi mungkin ada ya generation difference-nya tetap mungkin ada gitu. Generasi sekarang kan lebih serba mudah dengan internet contoh gitu. Jadi ya mungkin dari situ ada perbedaan jelas setiap generasi. Unbearable, dan perbedaan itu adalah kekuatan. Kami belajar saling menghargai, saling mendukung, dan sumber Besma. Masa depan bukan menunggu kami siap, tapi kami yang menyiapkan masa depan.